Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Kematian Para Pelakor, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, disertai suara guruh dari langit yang menggelegar hingga membuatku terkejut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba suasana tampak gelap gulita. Tampaknya mati listrik. Sungguh naas. Padahal aku belum membeli lilin, karena tadi siang langit begitu cerah dan tak menampakkan tanda-tanda akan turun hujan. Amanda! Terdengar suara seseorang yang berteriak, memanggil namaku sambil menggedor pintu dengan keras. Aku mencoba mendengar suara tersebut dengan cermat. Suara itu sama persis dengan suara Mbak Rita. Aku langsung berlari ke arah pintu. Bisa jadi Mas Susanto mengajaknya rujuk, makanya ia kembali tinggal di daerah ini. Saat aku membuka pintu, aku langsung tersenyum sumringah saat melihat wajah yang sangat familiar bagiku. Barita, ucapku sambil memeluk tubuhnya dengan erat. Tubuhnya terasa sedingin es. Selain itu seluruh tubuhnya tampak basah kuyup. Selain itu, kulihat wajahnya tampak pucat pasi, seperti mayat hidup. Aku tak menyangka akhirnya Barita kembali, ucapku sambil menggenggam erat tangannya. Amanda, tolong bantu carikan organ tubuhku, ucapnya sambil menyingkap kerudungnya hingga memperlihatkan dadanya. Aku langsung terkesiap saat melihat dadanya yang bolong dan dipenuhi binatang berwarna putih yang terus menggeliat. Di tengah kengerian itu, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah murti hingga membuat jantungku seakan terlepas dari tempat semula. Jurik! Teriakku sambil melangkah mundur. Tiba-tiba ia menyeringai dengan wajah menyeramkan. Amanda, kembalikan organ tubuhku, ucapnya sambil menangis pilu hingga menyayat hati. Buk! Aku langsung membanting pintu dengan keras dan berlari ke kamar. Wanita itu malah tertawa cekikikan hingga membuatku ketakutan. Kalau dipikir-pikir, kuntilanak itu seperti pasien rumah sakit jiwa yang sebentar menangis pilu, sebentar lagi tertawa cekikikan tanpa sebab. Berhenti menggangguku, dasar kuntilanak gila! Teriakku dengan perasaan campur aduk antara takut dan kesal karena terus mendapat gangguan dari makhluk mengerikan itu. Tiba-tiba suasana kembali tenang. Suara cekikikan kuntilanak tersebut tak lagi terdengar. Namun tiba-tiba jantungku langsung terlepas. Begitu pula dengan kedua bola mataku yang seakan hendak melompat ke lantai saat kulihat rambut yang menjuntai dari langit-langit rumah. Hah! Aku langsung berteriak sekencang mungkin hingga suatu cairan hangat mengalir dari balik dua kakiku. Singkat cerita, malam itu, saat aku tengah membuka sosial media berlogo F, tiba-tiba tampak sebuah postingan di beranda. Di postingan tersebut, tampak salah seorang tetangga yang mengontrak rumah tidak jauh dari kontrakanku tengah berfoto di sebuah meja berlatar rumah makan dengan aneka hidangan khas Minang. Aku membaca caption di foto tersebut. Rumah makan Minang yang baru buka guys, diskon 30%. Membaca caption tersebut, jiwa pecinta masakan Minangku langsung meronta-ronta. Terlebih diskon yang ditawarkan begitu sangat menggoda.
"Anak-anak mau nasi padang nggak?" tanyaku. "Mau," saut mereka. "Tapi kalian tunggu di rumah ya, ibu pergi dulu," ucapku. Mereka mengangguk. Lalu aku langsung mengunci semua pintu dari luar, dan kuncinya aku masukkan ke kantong celana. Sebenarnya aku bisa saja mengajak mereka untuk makan di sana, tetapi sudah menjadi rahasia umum bagi kebanyakan rumah makan Minang yang selalu memberi porsi banyak jika nasi dibungkus, sedangkan jika makan di sana, porsinya pasti sedikit. Aku langsung bergegas pergi. Kulihat jam di ponsel menunjukkan jam 8 malam. Aku harus segera bergegas sebelum malam semakin larut. Malam itu suasana begitu sunyi, apalagi sejak kematian Rindi dan Murti. Sebenarnya ada rasa khawatir jika tiba-tiba bertemu mereka di jalan. Tetapi demi nasi padang, aku akan berusaha melawan jika mereka mencoba menakut-nakutiku. Saat melewati sebuah jalan yang lumayan sepi, tiba-tiba bulu kuduku terasa meremang. Selain sepi, jalan itu juga sangat gelap karena tak ada penerangan apapun kecuali cahaya bulan yang tak terlalu terang. Tiba-tiba kulihat sesosok wanita berbaju putih berjalan ke arahku hingga jantung ini mulai berdetak lebih cepat. Sial, kenapa harus bertemu kuntilanak sih? Pada layar liur ini semakin melintas membayangkan nasi padang yang pasti akan menggoyang lidah. Di tengah kebingungan antara melanjutkan perjalanan atau memutar arah, tiba-tiba wanita itu menatap tajam ke arahku. Aku tak bisa melihat dengan jelas wajahnya karena kondisi sekitar yang gelap gulita. Hanya daster berwarna putihnya saja yang kulihat dengan jelas. Tiba-tiba sosok itu semakin mendekatiku hingga jantung ini seakan terlepas dari tempatnya. Saat mulut ini hendak menjerit histeris, tiba-tiba sosok itu menyorotkan senter ke wajahnya hingga ia semakin tampak seperti sesosok kuntilanak. "Jurik!" teriakku. "Apa-apaan kamu, Amanda? Saya bukan jurik," ucap wanita parubaya yang ternyata adalah Bu Kemala. Aku langsung mendengus kesal karena penampilannya sukses membuat jantungku nyaris terlepas. Bisa-bisanya ia keluar malam dengan menggerai rambut panjangnya, mana pakai daster putih ala kuntilanak lagi. "Bu Kemala mau kemana?" tanyaku. "Mau ke rumahmu buat mengantar nasi padang ini. Dari tadi saya kepikiran terus sama ketiga anakmu." Ia menunjukkan kantung kresek berisi 3 bungkus nasi padang. Bu Kemala adalah seorang tetangga yang terkadang suka ceplas-ceplos dan nyeblak. Tetapi semua yang diucapkannya tak membuat orang-orang tersinggung. Malah apa yang ia ucapkan mampu membuat orang tertawa hingga terpinggal-pinggal. Ya Allah, saya benar-benar gak nyangka tinggal sekampung dengan seorang yang berhati bidadari. Lebay kamu. Tadi ngatain saya jurik, sekarang ngatain saya bidadari. Ia mencebik lalu aku segera meminta maaf. "Saya mohon maaf, Bu," ucapku sambil mencium tangannya. "Sudah sana pulang sebelum ada jurik yang asli." Aku langsung tertawa mendengar ucapannya, lalu meraih kantung kresek dari tangannya, lalu mengucapkan banyak terima kasih. Saya juga harus segera pulang sebelum para kuntilanak merasa tersaingi. Sekali lagi, ucapannya membuatku tertawa terpinggal-pinggal. Lalu setelah itu kami berpisah. Aku segera bergegas pulang karena mungkin anak-anakku tengah menunggu. Tiba-tiba aku melihat Bu Marta yang tengah beradu mulut dengan Bu Diah, Ibu Murti. Aku tak bisa mendengar jelas apa yang tengah mereka ributkan, tetapi kulihat keduanya saling jambak-jambakan. Sedangkan beberapa tetangga tampak tengah berusaha melerai. Sejak tinggal di kampung ini, bukan pertama kalinya kulihat mereka beradu mulut. Bahkan setiap berpapasan pun mereka pasti akan saling mendelik sinis. Entah apa yang mereka ributkan, tetapi mereka bagikan kucing dan anjing yang tak pernah akur. Aku mengabaikan mereka lalu bergegas masuk ke rumah. Rasanya sudah terlalu muak memiliki masalah dengan mereka. Apalagi sejak kematian Murti dan Rindi yang membuat aku nyaris dijadikan tersangka. Setibanya di rumah,
Aku langsung membuka 3 bungkus nasi padang yang diberikan Bu Kemala. Cepet banget Bu, belinya di mana? Tanya Andika. Ini nggak beli, alhamdulillah dikasih Bu Kemala. Setelah itu, kami berempat segera memakan nasi dengan rendang bercampur kuah gulai nangka muda dengan aroma khas masakan Minang. Jangan lupakan daun singkong rebus dan sambal ijo yang menjadi khas nasi padang. Keesokan harinya, saat aku membuka pintu rumah, tiba-tiba aku lihat mantan suamiku datang sambil nyengir kuda. Mau ngapain pagi-pagi kesini? Tanya aku. Hari itu hari Minggu, makanya ia tak berangkat bekerja. Abang mau ngajak kalian jalan-jalan ke kebun binatang. Mau silaturahmi sama saudaramu yang doyan makan pisang itu? Hah? Tanyaku sambil mendelik. Bisa saja deh sayang, abang jadi makin gemas. Dulu ucapan seperti itu bisa membuatku meleleh. Tetapi kini aku malah muak dan jijik saat mendengar rayuan seperti itu. Sama, aku juga gemas, pengen menjadikan kamu makan siang, sahutku. Ayo cepetan, siap-siap, kita harus segera berangkat. Idih, siapa juga yang mau pergi sama kamu? Ku kerucutkan mulut ini dengan wajah masam. Hore, ada ayah. Andika langsung bersorak melihat kedatangan ayahnya. Bang Hilman terus meminta untuk membujukku agar pergi ke kebun binatang. Lalu karena mereka terus membujuk, akhirnya aku mengalah. Beberapa waktu kemudian, kami telah siap berangkat. Tiba-tiba ia membawa kami menuju sebuah mobil. Mobil siapa ini? Tanya aku. Punya temen, sautnya sambil nyengir kuda. Setelah itu, kami semua masuk mobil lalu meluncur menuju ke kebun binatang. Setibanya di sana, Bang Hilman tampak sangat hangat kepada anak-anak. Mereka bersukaria saling meluapkan kerinduan masing-masing. Sayang, abang kangen deh masa-masa ini, ucapnya. Sayang, gigimu tuh. Aku menanggapi semua ucapannya dengan wajah masam. Namun, ia tampak berusaha merebut menumbuhkan rasa cinta yang telah kukubur dalam-dalam. Setelah asyik bermain seharian, kami segera pulang. Karena ketiga anakku mulai terlihat kelelahan setelah berkeliling menemui semua penghuni kebun binatang. Setibanya di rumah, kulihat ia hendak masuk. Sudah sana, cepat pulang, ucapku dengan wajah ketus. Abang akan pulang, tetapi secepatnya kamu harus mau rujuk dengan abang. Ia menatapku penuh harap. Tetapi aku langsung mendorong tubuhnya dengan kuat, lalu segera menutup pintu rapat-rapat. Saat malam tiba, terdengar suara kaleng yang dilempar ke pintu, sehingga menimbulkan sebuah suara yang begitu nyaring. Sebenarnya aku sangat penasaran, tapi aku berusaha untuk segera tidur, karena malas jika harus bertemu dengan penampakan. Saat pagi tiba, aku bergegas membuka pintu untuk mengecek bunyi kaleng semalaman. Tiba-tiba kulihat sebuah kaleng biskuit tergeletak begitu saja di depan rumah. Karena penasaran, aku langsung membuka tutup kaleng tersebut. Aku langsung terkejut saat melihat sebuah bangkai tikus di dalamnya. Selain bangkai tikus, rupanya aku juga menemukan selembar kertas dengan tulisan yang seolah ditulis menggunakan darah. Jangan ganggu Hilman, dia milikku, atau nyawamu melayang. Aku semakin terkejut saat membaca tulisan di surat berisi ancaman itu. Setelah maghrib, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Aku menjadi paranoid setiap kali mendengar ketukan pintu. Karena saking seringnya mendapat gangguan kuntilanak bipolar yang kadang menangis pilu, kadang cekikikan tanpa beban. Amanda, terdengar suara yang begitu familiar di telinga. Nadanya begitu lembut penuh harap. Aku segera membuka pintu. Aku segera bergegas. Lalu kulihat seorang lelaki yang pernah mengisi hati ini selama 9 tahun. Kamu lagi. Aku melipat tangan di dada dengan wajah yang masam.
Makan di rumah makan Minang yang belum lama buka yuk, ajaknya. Ayah, ucap anak-anak sambil berlari ke arah lelaki itu dengan wajah sumringah. Melihat ekspresi mereka membuatku merasa serba salah. Ketiga anakku tampak sangat bahagia saat berada di dekat ayahnya. Kamu bawa saja mereka jalan-jalan, biar aku tunggu di rumah. Oh ya, abang punya hadiah. Ia memberikan sebuah kado. Aku segera membukanya. Aku terkejut saat melihat satu style pakaian yang tengah kuincar. Aku jadi teringat dulu pernah menunjukkan gambar pakaian itu di aplikasi online. Saat itu aku merengek agar ia memberi uang lebih agar aku bisa membeli pakaian tersebut. Ngapain kamu membelikanku pakaian? Aku masih menampakkan wajah masam. Sebagai permintaan maaf, karena selama ini abang kurang perhatian padamu. Sebenarnya hatiku mulai meleleh saat mendengar ucapannya. Tetapi aku mencoba mengubur dalam-dalam perasaanku karena trauma dengan pengkhianatannya. Amanda, mau ya rujuk sama abang? Ia langsung berlutut penuh harap. Dika mau, ayah tinggal lagi sama kita. Anak sulungku berdiri di samping ayahnya sambil menatapku penuh harap. Rian juga, ucap anak kedua. Bang Hilman langsung memeluk ketiga anaknya dengan erat, lalu menciuminya satu persatu. Jangan pisahkan kami, ucapnya. Nanti kita bicarakan lagi masalah itu. Tetapi ada yang ingin kubicarakan. Dia mengangguk, lalu meminta anak-anak untuk masuk ke kamar. Ketiganya langsung menurut setelah dibujuk akan dibelikan mainan yang banyak. Sebenarnya aku mendapat surat ancaman. Ia langsung terhenyak dan penasaran. Setelah itu, aku langsung ke kamar untuk mengambil selembar kertas berisi ancaman tersebut. Abang bersumpah tidak sedang dekat dengan siapapun selain Murti. Aku menatap matanya lekat-lekat. Ia tampak tengah berbicara jujur. Lalu siapa yang menerorku? Ia menggeleng, menampakkan wajah yang tak tahu apa-apa. Makanya, rujuklah sama abang, biar ada yang menjagamu. Ucapannya ada benarnya juga. Aku sangat membutuhkan seseorang yang bisa melindungiku. Karena pelaku yang menghilangkan nyawa Murti dan Rindi masih belum bisa ditemukan. Bahkan motif dari pembunuhannya juga belum dapat disimpulkan. Sebenarnya abang sering merasa cemas pada kalian. Pelaku yang membunuh Murti dan Rindi itu takutnya mencelakai kalian juga. Apa yang ia ucapkan sama persis dengan yang ada di dalam pikiranku. Seolah ia bisa mendengar suara hatiku. Amanda, abang janji akan berubah. Abang akan lebih royal kepadamu juga anak-anak. Selain itu, abang juga tak akan berselingkuh lagi. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Hatiku merasa terasa sakit, tetapi apa yang ia ucapkan mulai mengganggu pikiranku. Ayah, jadi kapan kita makan nasi padangnya? Tanya anak-anak yang langsung membuat kami terkejut karena keluar dari kamar secara tiba-tiba. Akhirnya aku setuju untuk pergi bersama mereka. Karena jarak rumah dengan rumah makan Minang tersebut tidak terlalu jauh, maka kami pergi ke sana dengan berjalan kaki. Setibanya di sana, Bang Hilman langsung memesankan makanan kesukaanku juga anak-anak. Selain itu, ia juga menyiapkan kursi untuk kami. Sikapnya kini menjadi semanis dulu saat kami masih berpacaran. Saat tengah malam, tiba-tiba terdengar percakapan beberapa orang yang tengah makan di belakang kami. Saya kemarin bertemu dengan hantu dada bolong. Hantu sundel bolong mungkin. Yang lainnya menyaut. Kalau sundel bolong punggungnya yang bolong, tapi ini dadanya yang bolong. Aku langsung menoleh ke arah lelaki yang tengah bercerita sambil bergidik ngeri. Kapan kita jalan-jalan lagi ke kebun binatang? Aku mencoba mengalihkan perhatian anak-anak agar tidak mendengar obrolan orang-orang yang tengah membahas hantu dada bolong tersebut. Asal kamu mau rujuk dengan abang, kemana saja akan abang turutin,
"Hore!" seru Andika, seolah mengerti apa yang tengah diucapkan ayahnya. "Iya," aku mengangguk. "Maksudnya, kamu mau rujuk dengan abang?" Ia bertanya penuh harap. "Iya." Tiba-tiba Bang Hilman langsung bersorak gembira saat mendengar jawabanku. Setelah itu, kami semua pulang dengan wajah berseri-seri. Kalian semua langsung masuk dan kunci pintu rapat-rapat. "Ayah nggak tidur di sini?" tanya Andika. "Malam ini belum bisa, tapi tidak lama lagi kita akan kembali tinggal bersama." Ia tersenyum dan memicingkan mata kepada aku. Saat malam semakin larut, ketiga anakku telah terlelap dan berselimutkan mimpi, sedangkan aku masih terjaga, memikirkan apa yang kuucapkan tadi kepada Bang Hilman. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa lelaki itu mungkin telah berubah dan tak akan lagi menyakitiku. Tiba-tiba terdengar suara derit pisau yang digesekkan ke jendela. Lalu tidak berapa lama kemudian, terdengar sesuatu menghantam kaca jendela dengan keras. Prang! Tampaknya kaca jendela pecah berserakan. Seluruh tubuhku langsung gemetaran. Aku ingin menelpon Bang Hilman, tapi ponselku sedang dicas di ruang tengah. Aku memutuskan untuk tetap berada di kamar, karena jika itu perampok, maka akan sangat berbahaya jika aku keluar dari kamar. Setelah lumayan lama menunggu, tak terdengar suara apapun. Aku tetap terdiam diri di kamar, karena bisa saja penjahat itu tengah bersembunyi dan menunggu aku keluar dari kamar. Semalaman mataku tetap terjaga, karena khawatir sesuatu yang buruk terjadi ketika aku ketiduran. Tiba-tiba terdengar suara azan subuh berkumandang. Aku segera beranjak dari tempat tidur, lalu menelpon Bang Hilman. "Abang kesana sekarang juga," ucapnya di telepon setelah aku menceritakan semua yang terjadi. "Ajak Pak RT dan warga lainnya, biar tidak disangka macam-macam, soalnya masih subuh." Setelah itu ia menutup telepon. Aku langsung melihat ke arah pintu. Rupanya dari semalaman pintu masih terkunci rapat. Tampaknya pelaku hanya memecahkan kaca jendela saja. Lalu tiba-tiba aku melihat sebuah tulisan berwarna merah di kaca jendela yang tidak pecah. "Jauhi Hilman." Lagi-lagi sebuah ancaman agar aku menjauhi mantan suamiku. Tidak berapa lama kemudian, Bang Hilman datang bersama Pak RT. Mereka sangat terkejut saat melihat kaca jendela yang telah pecah beserta tulisan ancaman tadi. Siapakah pelakunya? Mungkinkah Murti? Apakah hantu bisa menulis? Jika bukan Murti, lalu siapa lagi? Menurut Pak RT, siapa yang melakukan semua ini? Hantu atau manusia? Tanyaku. Pak RT memperhatikan tulisan di kaca dengan cermat, lalu menyentuhnya perlahan. "Sepertinya ini darah," ucapnya sambil mengendus aroma dari tulisan tersebut hingga membuatku terkejut. Aku dan Bang Hilman turut mengendus aroma dari tulisan tersebut. Benar saja, tercium aroma amis darah hingga membuatku bergidik. "Apakah ini perbuatan hantu?" tanyaku. Pak RT dan Bang Hilman menaikkan bahu. Tampaknya mereka ragu jika itu perbuatan hantu. Tetapi jika manusia, siapakah orang yang tega melakukan semua itu? "Sebaiknya Mbak Amanda segera mencari pendamping agar ada yang melindungi," ucap Pak RT. "Kami akan segera rujuk, Pak," ucap Bang Hilman. Aku hanya terdiam sesaat saat mereka berbincang-bincang dan mengganti kaca jendela yang pecah. Aku merasa ragu untuk kembali dengan mantan suamiku, karena khawatir si peneror akan berbuat semakin nekat jika aku tidak menuruti kemauannya. Setelah Pak RT pamit, aku langsung mengajak Bang Hilman berbicara mata-mata. "Sebaiknya kita menjaga jarak untuk sementara waktu." Ia tampak terhenyak dengan ucapanku.
Bagaimana bisa seperti itu? Bukankah kita akan segera rujuk? Ia berbicara sambil mengernyitkan dahi. Aku takut peneror itu berbuat nekat jika kita kembali bersatu. Justru kamu membutuhkan orang yang bisa melindungimu. Jika kita tidak rujuk, maka abang tak bisa menjagamu 24 jam. Ucapannya benar-benar membuatku bingung. Lalu aku mengatakan dengan lembut bahwa aku meminta waktu untuk kembali berpikir. Ia mengangguk setuju dan tidak akan memaksaku, tetapi akan terus menunggu sampai aku benar-benar siap. Sebenarnya sikap Bang Hilman semakin membuatku kembali jatuh cinta kepadanya, karena ia kembali sabar dan memperlakukanku dengan baik seperti saat kami pacaran dulu. Ia juga semakin perhatian pada anak-anak. Namun aku masih harus mencari tahu siapakah peneror itu. Keesokan harinya, saat aku pulang menjemput anak-anak, aku berpapasan dengan Bang Anwar yang tengah membonceng Bu Kemala. Lelaki yang tampaknya seusia dengan Bang Hilman itu tampak sangat perhatian kepada ibunya. Namun anehnya, ia masih saja melajang di usianya yang telah matang. Padahal ia sangat tampan dan mapan. Lelaki itu telah memiliki sebuah rumah besar yang terletak tidak jauh dari rumah kedua orang tuanya. Selain itu, ia juga adalah pemilik sebuah pabrik tahu dan tempe di daerah ini. Duluan Manda, ucapnya Rama. Sementara Bu Kemala hanya tersenyum sambil menatap ke arah ketiga anakku. Aku mengangguk dan membalas senyuman Bang Anwar dan ibunya. Wanita yang usianya sekitar 55 tahun itu tampak sangat menyukai anak-anak. Selain pernah memberiku nasi padang, ia juga pernah beberapa kali memberi uang jajan untuk anak-anakku setelah mengetahui bahwa aku telah bercerai dengan Bang Hilman. Pernah terdengar cerita dari para tetangga bahwa Bu Kemala telah beberapa kali memperkenalkan banyak wanita pada Bang Anwar. Tetapi lelaki berhidung mancung itu selalu menolaknya. Hingga akhirnya ia membangun rumah dan pindah dari rumah orang tuanya sebagai bentuk kekesalan karena terus-menerus dijodohkan. "Bu, mau cuanki?" ucap Andika dan Adrian yang membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk lalu berjalan ke pos ronda tempat tukang cuanki itu tengah mangkal. "Sudah beberapa hari gak kelihatan, Mang," sapaku pada pedagang cuanki asal Garut tersebut. "Saya sakit selama berhari-hari," sautnya sambil menyiapkan cuanki pesananku. Malam itu saya sempat melihat Mang Dadang berlari terbirit-birit dari kebun pisang tanpa mengenakan celana. Aku mencoba menahan tawa saat mengingat kejadian tersebut. Tiba-tiba ia tertunduk lesu, lalu menceritakan semuanya dengan suara lirih setelah aku memintanya, karena takut didengar oleh anak-anak. Rupanya malam itu ia melihat seorang wanita cantik yang melambaikan tangan dari kebun pisang. Lalu setelah ia membuka celana, rupanya wanita cantik itu berubah menjadi sosok kuntilanak dengan dada yang bolong. "Hantu Murti?" tanyaku dengan lirih. Ia mengangguk lalu bergidik ngeri. Antara kocak dan ngeri saat mendengar apa yang dia ceritakan. "Makanya Mang, jangan kemaruk. Sampai kuntilanak pun mau disambet juga." Aku terkekeh membayangkan apa yang terjadi padanya malam itu. Berbeda dengan dirinya yang tampak trauma dengan kejadian tersebut, Mang Dadang adalah perantau asal Garut. Mungkin karena jauh dari istri dan keluarga, ia jadi kesepian dan nyaris main kuda-kudaan dengan kuntilanak. Setelah itu aku buru-buru membayar. Setelah ketiga anakku menghabiskan semangkuk cuanki itu. Sudah hampir 2 malam Bang Hilman tak datang menemuiku. Selama itu tak ada lagi teror yang mengganggu. Sepertinya benar bahwa aku tak boleh kembali pada mantan suamiku itu. Walaupun sebenarnya hatiku bertanya-tanya, siapakah sosok peneror tersebut? Beberapa malam setelah itu, kembali terdengar suara derap langkah seseorang yang mengenakan sepatu. Tubuhku langsung gemetaran dan berkeringat. Kurai ponsel dan mencoba menelpon Bang Hilman.
Namun naasnya, ia tak bisa dihubungi. Lebih naasnya lagi, aku tak memiliki nomor Pak RT atau warga lainnya. Aku bisa mendengar dengan jelas suara beberapa orang yang melompat dari jendela rumah. Bahkan deru napas mereka pun bisa kudengar, hingga membuatku semakin ketakutan. Tiba-tiba, terdengar orang-orang itu menggedor pintu kamar dengan keras. Dalam keadaan gemetaran, terdengar orang-orang itu membuka pintu kamar dengan sesuatu yang biasa digunakan maling untuk membobol pintu orang. "Tolong!" teriakku sekuat tenaga, hingga ketiga anakku terbangun dan menangis. "Tolong!" aku berteriak sekuat tenaga, berharap ada warga yang mendengar teriakanku. Aku memiliki ide untuk membawa anak-anak melompat dari jendela. Namun, belum sempat aku melakukannya, tiba-tiba pintu dibanting dengan keras dari luar. Brak! Pintu berhasil dibobol. Lalu tampaklah dua orang lelaki bertubuh tinggi besar, mengenakan penutup kepala yang membuat seluruh tubuhku gemetaran. "Ambil saja apa yang kalian inginkan, tapi jangan macam-macam," teriakku. "Di kontrakan ini tak ada apapun yang bisa diambil," ucapnya sambil tertawa mengerikan. "Justru yang kami inginkan adalah dirimu," ucapnya sambil menatap tajam ke arahku, seperti seekor singa yang hendak memangsa buruannya. "Tok!" Saat aku hendak berteriak minta tolong, mereka langsung membekap mulutku. Tak hanya itu, salah satu dari mereka meraih ketiga anakku lalu mengacungkan pisau sebagai ancaman agar mereka tidak bersuara. Tubuhku bergetar karena ketakutan. Selain itu, keringatku semakin membanjiri tubuh saat lelaki itu terus menatapku dengan tatapan mengerikan. "Lepaskan dia!" Seorang lelaki tiba-tiba muncul, lalu mengajar dua lelaki tadi hingga terpentar ke lantai. Belum sempat lelaki itu melayangkan serangan, dua lelaki tadi langsung kabur secepat kilat. "Bang Anwar, terima kasih," ucapku dengan lutut yang lemas. Ketiga anakku langsung menghambur ke arahku sambil berderai air mata. Nyaris saja jantung ini terlepas dari tempatnya setelah apa yang akan terjadi. Aku langsung sujud syukur karena Allah mengirimkan seseorang di waktu yang tepat. "Dari mana Bang Anwar tahu ada perampok masuk rumah ini?" tanyaku bingung bercampur lega. "Tadi saya pulang meeting, terus gak sengaja lihat dua lelaki mencurigakan yang mengendap-endap ke rumah ini. Saya intip dari jauh. Tadi agak lama soalnya, saya sempat terpleset di luar," ucapnya. Apapun alasannya, malam itu ia adalah pahlawan bagiku. Lalu tiba-tiba beberapa orang menyorotkan senter ke arah kami. "Kalian ngapain malam-malam berduaan? Mau mesum ya?" tanya dua warga yang tampaknya tengah meronda. "Tadi ada dua orang perampok yang nyaris mencelakai saya. Untungnya ada Bang Anwar yang datang dan mengejar mereka." "Kalau begitu, mana perampoknya?" tanya Mang Parman. "Mereka sudah kabur," saut Bang Anwar sambil menunjuk ke arah jendela yang terbuka. "Kalau tak percaya, tanya saja pada anak-anak," ucapku. Setelah mendengar penjelasan Andika yang tampak masih ketakutan, akhirnya mereka percaya. Lalu setelah itu mereka semua meninggalkanku. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian semalaman dengan cepat tersebar. Beberapa ibu-ibu mendatangiku untuk menanyakan apa yang terjadi. "Halah, palingan itulah pacar kamu sendiri kan? Kamu kan janda genit," ucap Budia, ibunya Murti. Wanita tua itu benar-benar tak sadar diri. Padahal anaknya adalah seorang janda genit dan pelakor. Namun aku tak bisa mengatakan itu karena kini Murti telah meninggal. Rasanya tak etis mengungkit-ungkit kesalahan orang yang telah tiada. "Jangan berkata yang tidak-tidak, Bu. Saya bukan wanita seperti itu. Kemarin
Kamu menggoda mantan suamimu, lalu menggoda Anwar yang kaya raya itu? Atau jangan-jangan dua perampok itu adalah orang yang kamu suruh untuk menghabisi putri saya, lalu mereka meminta imbalan dengan tubuhmu? Di saat itulah Anwar datang, lalu kamu memainkan drama seolah-olah mereka adalah perampok. Wanita yang usianya telah lanjut itu berbicara panjang lebar tanpa memikirkan perasaanku. Jangan keterlaluan, Bu. Jaga mulut ibu sebelum saya merobeknya, bentakku. Kalian lihat sendiri, dia itu psikopat. Pasti dia yang sudah membunuh Murti dan Rindi. Semua mata kembali menatap tajam ke arahku. Padahal baru beberapa hari para warga kembali menyapaku setelah lama mencurigaiku sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Tampaknya kini mereka kembali memandang negatif terhadapku. Kalian jangan bicara macam-macam sama Amanda. Dia itu orang baik, ucap Bu Kemala yang tiba-tiba datang lalu membela aku. Aku sangat tersanjung karena ia selalu bersikap baik terhadapku. Bu Kemala jangan membelanya. Dia itu tengah mengincar Anwar, anak ibu. Memangnya kenapa kalau ia mengincar Anwar? Justru saya sangat mendukung jika mereka saling menyukai. Ucapan Bu Kemala benar-benar membuatku terhenyak. Bagaimana bisa ia menyangka bahwa aku dekat dengan anaknya? Bahkan akrab pun tidak. Wanita itu telah membunuh anak saya. Budia tak henti-hentinya menghasut semua orang untuk mempercayai tuduhannya. Ada bukti. Bahkan polisi pun menyatakan bahwa Amanda tidak bersalah karena sidik jari dari tubuh Murti bukanlah sidik jari milik Amanda. Lagi-lagi, jawaban Bu Kemala membuatku tersanjung. Aku sangat terharu karena akhirnya ada orang yang membela aku mati-matian. Bu Kemala adalah orang terpandang di daerah kami. Selain kaya raya, ia juga sering membantu banyak orang. Walaupun terkadang gaya bicaranya nyeblak dan ceplas-ceplos. Setelah itu mereka semua bubar meninggalkan kami. Amanda, apakah kamu benar-benar tengah dekat dengan Anwar? Tanyanya penuh harap. Aku menggeleng. Bagaimana mungkin saya dekat dengan Anwar? Bahkan akrab pun tidak. Saya akan mendukungmu untuk dekat dengannya. Aku terkejut mendengar ucapannya. Ia tampak tak sedang bercanda. Dari tatapan matanya menyorotkan harapan yang besar. Bu Kemala ada saja. Tak mungkin orang seperti Bang Anwar menyukai saya. Kenapa tidak? Sebenarnya kamu itu cantik, tapi hanya gak bisa dandan saja. Tapi untuk menjadi seorang istri juga menantu, kamu oke menurut saya. Ucapan Bu Kemala membuatku tersipu malu. Tiba-tiba aku teringat pada ibunya Bang Hilman yang tak pernah menyukaiku sejak pertama kali aku dikenalkan pada mereka. Setelah lama berbincang-bincang, Bu Kemala lalu pamit. Lalu tidak lama kemudian datang Bang Hilman. Abang dengar, semalaman kamu nyaris diapa-apakan sama perampok? Tanyanya dengan wajah cemas. Aku mengangguk. Kenapa semalaman abang gak bisa dihubungi? Tanya aku. HP rusak. Ini baru selesai diservis, sahutnya. Makanya kamu rujuk dengan abang. Ia kembali membujukku. Aku menggeleng. Entah mengapa, setelah diselamatkan Bang Anwar, tiba-tiba kepalaku dipenuhi tentang bayangannya. Mungkin aku terlalu kegeeran karena lelaki seperti dia tidak mungkin menyukaiku. Tapi entah mengapa, perasaanku pada Bang Hilman menjadi terasa hambar. Setelah itu, Bang Hilman mengajakku jalan, tetapi aku menolaknya. Lalu ia mengajak anak-anak untuk pergi. Aku mengizinkan, tetapi tidak turut serta. Setelah mereka semua pergi, tiba-tiba Bang Anwar datang bersama Bu Kemala. Melihat kedatangan mereka, tiba-tiba jantungku berdetak lebih cepat. Amanda, bisa nggak saya memesan catering untuk sarapan dan makan siang 10 orang karyawan saya setiap hari? Tanyanya.
Aku langsung sumringah saat mendengar tawarannya. Bisa, sautku bersemangat. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.